Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudung Purbakala. Kalau tidak lucu jangan tertawa. Haji itu ke tanah suci. Kalau ke tanah abang itu namanya dagang. Berangkat haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau belum mampu, ke tanah abang aja dulu dagang. Haji itu niatnya ibadah. Kalau niatnya jualan, ya ke tanah abang dagang. Disebut tanah suci bukan karena tanahnya nggak pernah batal wudu, tapi kalau kena najis maka ia wudu lagi, karena Allah telah mensucikan melalui nabi-nabi yang turun di tanah suci. Tanah suci itu di Mekah. Kalau di Indonesia adanya tanah abang, di sana dagang. Berangkat haji di Indonesia itu lama antreannya, sampai belasan tahun. Bahkan ada satu tempat yang waiting listnya itu sampai 42 tahun. Bayangkan saja kalau bayar setoran ONH daftar haji umur 60 tahun, berapa tahun baru berangkat? Bisa jadi nanti berangkatnya tidak menuju tanah suci, tapi berangkat menghadap ilahi robi, jatuhnya malah innalillahi. Maka suatu ketika ada kemungkinan bayi yang baru lahir di Indonesia, selain dibuatkan akte kelahiran, dia juga akan didaftarkan haji. Jadi nunggunya nggak kelamaan. Dulu di Mekah ada sebuah tempat namanya Pasar Seng. Saya pikir itu tempat jualan material, seng, asbes, genting. Ternyata bukan. Tempat jualan oleh-oleh. Dulu memang ada tutupnya dari seng, tapi sekarang sudah jadi hotel-hotel berbintang. Nah, biasanya kalau orang mau berangkat haji itu kan harus ngasih oleh-oleh ya ke tetangga ya, biar ada buktinya gitu ya. Saran saya cari aja yang paling murah. Beliin tasbih misalnya. Tasbih itu kan satu biji kan ada 30 keping biji ya, 33 keping. Nah, beli 5 tasbih bisa dibagi 1 RT itu. Pelit ya. Biasanya kan kalau kita mau berangkat haji itu kan ada tetangga, kerabat, teman-teman nitip doa ya. Biasanya kan kalau saya sediakan satu buku khusus buat mereka. Saya suruh nulis sendirilah doa-doanya apa. Wah, kebetulan yang nulis banyak, sampai buku saya penuh. Saya pikir ini kalau saya baca di Arafah waktunya nggak cukup, karena kan di sana kan cuma sebentar wukufnya. Akhirnya saya paham Tuhan itu maha mengetahui. Maka ketika di Arafah saya berdoa sambil membawa buku itu. Doa saya adalah, ya Allah, kabulkanlah semua doa yang ada dalam buku ini. Amin. Nah, saya punya pengalaman mengenaskan ya, waktu ke Jabal Rahmah. Di sana kan ada tempat tugu pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi saya terpisah dengan rombongan Indonesia, haji Indonesia, dan nyambur dengan jamaah haji Pakistan. Saya ngikutin tuh orang Pakistan. Wah, ternyata naik Jabal Rahmah itu berbukit, tandus, gersang, batunya lebat. Saya ikut-ikut naik itu, manja terus, susah banget. Akhirnya saya dibantu oleh orang Pakistan, ditarik tangan saya satu persatu. Akhirnya setelah hampir 30 menit saya sampai di atas. Leganya alhamdulillah akhirnya sampai. Tapi saya kaget juga ketika ngelihat di depan. Ternyata di depan itu ada anak tangga yang besar sekali dan banyak jamaah haji Indonesia lewat situ. Ternyata depannya tuh situ, saya lewat belakang. Saya tersesat. Akhirnya saya malah melewati jamaah dari Pakistan tadi. Jadi kalau haji itu kan termasuk rukun Islam yang kelima. Sebenarnya kan ada rukun Islam yang lain, yaitu syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Tapi kenapa ya kalau yang dipanggil Pak itu kok hanya yang haji, Pak Haji? Saya belum pernah dengar ada yang dipanggil Pak Syahadat, Pak Puasa, Pak Sholat, Pak Zakat. Mungkin karena haji itu berangkatnya ke tanah suci.
Karena kalau berangkatnya ke Tanah Abang itu namanya dagang. Saya Dudung Purbakala, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.